malam, selamat buat para fans Chelsea yang lega ya, kayak habis dari belakang lega. Iya, gue mah no komen dah kalau suruh ngomongin fans Chelsea, ntar pada ngomel lagi kayak episode sebelumnya ya. Iya udah. Aduh, oke jadi selamat malam untuk semua jebret tim yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada Mardel dan juga Nesa yang siap menemani kamu di Dewan Pandit Indonesia. Malam hari ini ya. Jangan marah-marah dulu, jangan langsung Mardel out ya, sabar. Karena malam hari ini tuh panditnya memang pelatih dua-duanya. Pelatih. Banyak yang bilang kayak, kenapa Bang Bes lagi? Kenapa sama Koci? Bang Bes tuh selalu bilang iya aja sama Koci, nggak ada perlawanan. Nih kenapa sih emang jebret tim tuh kadang suka kritik komen mulu ya? Yang satu emang beneran coach, yang satu lagi brandnya doang coach. Wah, lo parah brand. lo. Nah, lo bisa hati-hati sama Koci. Brandingan doang ya. Jadi pokoknya malam hari ini kita akan ngebahas hasil ya apa ya? Kita nggak anti Chelsea, makanya kita akan bahas Chelsea. Kita selamatin Chelsea, selamat ya, hasilnya. udah aman ke Champions League musim depan. Alhamdulillah menang lawan Leicester kemarin meskipun sempat ada intrik-intrik di menit akhir 7 besar IPL dan Chelsea berpeluang paling besar nih di peringkat Liga Inggris untuk bisa masuk Liga Champions musim depan. Wih. Kita doain aja ya daripada gue diserang sama fans Chelsea lagi. Ya. Sebenarnya yang anti Chelsea itu bukan DPI-nya atau kita ya, tapi itu host yang satu lagi. Oh satu lagi ya? Oh ya. Ya. Tapi Panji nggak pernah dibilang suruh out sih gue doang. Tetep ya walaupun lo ganti Chelsea tapi suruh out. Tapi yang nggak boleh out, yang nggak boleh cabut adalah lo harus pakai semua untuk mobil, buat motor, buat apapun tuh pakai aki yang keren banget nih, jagonya aki. Oh, GeForce. Fast Moving Betul. Automotive Parts punyanya Indonesia, kesayangan kita semua. Jangan lupa di follow Instagramnya GeForce. Langsung aja. Jangan lupa juga di subscribe YouTube channelnya GeForce di GeForce Santini. Kalau kalian mau beli produknya buat kendaraan kalian pastinya ya, karena ini produk berkualitas, langsung aja beli di e-commerce seperti Tokopedia, Blibli.com, Shopee, Bukalapak dan lain-lain. Betul sekali. Tapi kalau ngomongin soal fans City yang pengen nonton final Liga Champions, itu kayaknya memang harus naik pesawat, Kak. Iya kan? Nggak mungkin naik mobil, nggak mungkin naik bus karena jauh. Benar. Dan ini kan kalau misalnya jebret tim tahu bos besarnya City, CEO nih ya. Kalau di sini kan ada Bang Valen, di sana ada namanya Sheikh Mansur. Aduh. Wah, itu pemiliknya itu katanya pengen bayarin akomodasi fans City yang pengen nonton ke Portugal final lawan Chelsea. Mau dong jadi anaknya. Kayak Gue pengen ngomong sesuatu tapi takut ntar diamuk sama netizen. pengen dong, aduh. Nah pokoknya katanya tuh sekitar 4.000 fans dari tiap klub itu boleh hadir di sana. Jadi lo bayangin Sheikh Mansur ngebayarin 4.000 fans City yang langsung ke sana. Gue bayangin dulu ya. Nah, tuh misalnya tiket PP itu 10 juta, lo kali aja 4.000 orang. Berarti Hanifnya ada 4.000 orang ya? Iya, berapa juta tuh? Enggak, maksud kan Hanif mau bayarin Koci. Berarti ini yang dibayarin tuh ibaratnya 4.000 orang kayak Koci gitu kan. Banyak yang bilang malam ini kenapa nggak sama Bang Hanif aja sama Koci, karena biar bisa debat gara-gara lagi taruhan itu kan. Iya, lagi taruhan, tapi kayaknya sih Koci yang menang ya. Kayak Koci yang menang sih. Iya. Oke, jadi tanpa berpanjang lebar lagi kita akan membahas semuanya, termasuk ada yang comeback ke timnas Prancis. Betul, langsung aja kita panggilkan dua pandit kita yang kali ini bener ya pendapatnya. Oke, setelah stand up olahraga satu ini. Apalagi yang akan tampil sesaat lagi, ini adalah orang yang katanya lagi happening banget. Adalah orang yang lagi ditunggu-tunggu banget materinya. Ih kok gol lagi? Nggak apa-apa lah. Ini yang ketiga yakin nanti. Ketiga gol sampai pada akhirnya, ih kok kalah. Di situ aku baru sadar kalau ternyata aku memang pantas jadi kiper cadangan ketiga. Memang goblok bro. Egi Hao, terima kasih sudah datang. Bajunya Jakarta City of the Winner. Of the winner. Selamat buat Persija yang kemarin baru aja. Iya bang, kenalin nama gue Egi Hao. Bener kata Bang Valen, gue anak Bantar Gebang ya. Tahu ya Bantar Gebang ya? Daerah tempat pembuangan sampah tuh. Yang orang tuh kalau bilang, kalau ke Bantar Gebang mana sih? Ikutin jalan aja, ntar kalau udah bau berarti udah nyampe. Patokannya bau bang. Daerah lain patokannya masjid, gedung, enak ya kan? Bantar Gebang patokannya bau loh. Wah, yang bau siapa tuh Bang Egi? Langsung aja nonton lengkapnya di stand up olahraga. Dan tanpa berpanjang lebar lagi, gue sudah bersama Bang Bes dan juga Koci. Bang Bes katanya jebret tim bilang, kenapa Bang Bes lagi hari ini gitu? Mereka bakal kangen, Kenapa? karena bakal lama absen. Karena lo bakal udah mulai ngurusin liga ya?
Iya, kayaknya Iya. harus mulai fokus dengan klub. Dan kebetulan keluar kota. Dengar-dengar katanya mau ada sparring sama tim kuat Liga 1 nih. Ya, doain aja, Doain aja ya. Tungguin, kata ada gebrakan baru dari CEO timnya Bang Bes katanya. Amin. Halo, Koci juga ada Koci di sini. Dan kita langsung aja untuk jebret tim. Kira-kira kalau misalnya lo punya tanggapan-tanggapan daripada head speech, mendingan lo kasih pendapat, lo kasih kayak ya boleh kalau misalnya beda-beda pendapat sama dua pandit kita, silakan langsung aja tulis di kolom komentar. Dan Koci, Bang Bes, gue langsung ngebahas pertama nih untuk Benzema. Oh, Ini sesuai rundown dari Abrar ya. Ini akhir. Lo jangan masuk ke topik dulu. Oke. Yang jelas sekarang Apa, udah Coach? fix gue menang tiket ke New York. Oke Hanif. Hanif, coba Bang Nggak, Hanif. menang kalah gue tetap berangkat. tapi- Cuman karena digratisin ya. Ya udah, Modal kenapa gue nggak diambil ya? Modal gue buat di Las Vegas. Iya udah, Biar kita lumayan dobelin. ya. Jadi terima kasih Hanif, makanya jangan songong-songong sok-sok taruhan sama gue. Kita 90% kalah yang taruhan sama gue. Koci ini lucknya besar sekali ya. Berapa kali Hokinya. gua main sama Koci itu kayak, wah ini lucknya gede banget sih nih emang nih. Lu salah. Luar biasa sih. Orang Pasti. orang ilmu dibilang luck, tapi ya terserah. Yang penting gue menang. Orang bebas mau ngomong apa. Yang penting gue yang dapat, bukan kalian. Koci, Botuna, bocah tua nakal ya. Oke, Bang Bes dan juga Koci. Gue ngebahas soal Benzema yang akhirnya kembali ke timnas Prancis setelah berapa tahun ya? Dari tahun 2015 ya Koci ya? 15 dengan memang ada kasus yang waktu itu mungkin Jebretin juga tahu. Kalau nggak tahu, lo coba Google ya. Nah intinya adalah akhirnya dapat kepercayaan lagi nih. Kalau sebelum ke Koci gue pengen ke Bang Bes dulu. Percaya proses. Mentalnya Benzema tuh kuat banget. Meskipun dia kayak terkena kasus di luar lapangan tapi akhirnya bisa kembali mendapatkan kepercayaan dari Didier Deschamps. Nah lo melihatnya 2010 itu gua start kuliah semester 1 di kota Lyon, Iya. Prancis. Dan Lyon itu adalah klub pertamanya Benzema. Iya. Yang dia benar-benar bersinar. Nah, 2010 itu juga adalah Piala Dunia 2010 di Afrika ya kan. Dan kalau teman-teman melihat lagi ke belakang, Benzema tuh nggak dipanggil loh di Piala Dunia 2010 karena ada something dengan pelatihnya. Nah, istilahnya bibit-bibit Benzema ini sebagai troublemaker di tim nasional, nah itu udah mulai ada dari 2010. betul. Ya, baru muncul 2000 berapa itu nanti kita cek, yang dia kasus sama Valbuena. Iya. Eh, 2015. dia apa namanya blackmail Valbuena itu kan Iya. supaya dia bayar itu, dan federasi nggak suka dengan itu, dan akhirnya setelah itu dia lama banget nggak dipanggil ke timnas. Dan menurut gua tidak ada pemain yang lebih besar daripada timnya. dan Ini negaranya. klub loh. Ya. Kalau kita bahas klub, ini apalagi negara. Ya kan nggak ada yang lebih besar daripada negaranya. Dan di sini kita bisa bilang juga bahwa seorang Benzema pun dia nggak untouchable, dia juga bisa digoyang juga, bisa juga nggak dipanggil, dan akhirnya Prancis bisa membuktikan tanpa seorang Benzema mereka berhasil berprestasi. Tetapi patut kita acungi jempol juga Mardel. Kenapa? Karena Benzema setelah dia divonis dia nggak boleh main sama timnas, dia comeback, dia nggak patah semangat, dia tetap berprestasi dengan Real Madrid, dan akhirnya ya rezekinya tahun ini dia dipanggil lagi. Kalau dari Koci gimana menanggapi comebacknya Benzema ke timnas Prancis, Koci? Di sini terbukti bahwa siapa namanya Deschamps melihat timnya ini tidak sekuat sebelum-sebelumnya. Kan ada regenerasi, dan menjelang ke sana Nation League lawan Belanda aja kalah. Jadi dia melihat bahwa tim ini butuh suntikan kekuatan, oke? Maka dari itu dia masukkan. Pelatih ini kan egonya, kalau gue bilang ya, Deschamps ini egonya tinggi. Jadi dia yang membuktikan I'm the boss. Ya, Dan nggak ada masalah dengan itu. Karena pelatih dinilai dari prestasi. Dia boleh geser semua pemain yang dia inginkan. Mau dikritik apa, tapi kalau dia perform, nah dan dia juara dunia, nggak ada masalah. Cuman di sini kita juga lihat bahwa ternyata dia cukup realistis juga. Bahwa kekuatan Prancis yang dulu jadi juara itu sudah menurun. Oke. Maka dari itu dia butuh suntikan. Dalam sosok Benzema itu udah paling cocok. Oke. Leader, pengalaman, dan bisa disuplai, bisa didukung dengan banyak pemain yang skillful. Jadi untuk gue sih tindakan yang masuk akal. Masuk akal. Kita juga bisa lihat ya, Coach, di 2018, benar kata Coach, mereka juara Piala Dunia. Tapi ini adalah turnamen yang jangka pendek, yang istilahnya lu nggak harus bermain cantik ya, Coach. Yang penting Iya, menang, iya. yang penting ada menang. result, ada Betul. hasil. Dan kita tahu Prancis dia nggak main ball possession, dia juga nggak main bertahan.
Dia main vertikal, dapat bola pam ke depan. Dia main bertahan seperti itu. Dan kita lihat statistiknya, orang-orang yang mencetak gol itu orang-orang lain. Umtiti, Pogba, Griezmann, Giroud nggak cetak nggak gol. cetak gol Iya. sama sekali. Ya, tetapi dia selalu main. Nah, nggak selamanya kita bisa pakai konsep seperti Iya, ini. betul. Ya, dan apalagi kalau nggak salah dia kalau lawan Jerman ya coach, kalau nggak salah tuh ya, lawan Jerman apa lawan apa 2 tahun terakhir ini timnas Prancis. Nah, kelihatan lah daripada ya kan nggak bisa juara Euro yang 2016 kan hampir-hampir tuh lawan Portugal. Tetapi ini sekarang Italia udah makin kuat, Jerman juga ada di situ, Inggris juga dengan anak-anak mudanya istilahnya ya gengsi juga, Portugal masih ada di situ. Ya mau nggak mau. Dan gue sedikit tidak setuju dengan Koci yang dia bilang Deschamps pengen terlihat kuat. Ya memang dia terlihat kuat. Tetapi Benzema ketika dia dicoret, salah satu orang yang paling berperan adalah ketua federasinya, ketumnya. Yang ketumnya yang langsung bilang nggak boleh main lagi dan tidak ada pertemuan sama sekali. Dan itu sempat diprotes sama agennya Benzema karena dicoret tanpa ada penjelasan. Kenapa nggak ada ruang untuk berdiskusi? Nah, Oke. Nah, ini sebelum gue nanya pertanyaan berikutnya, ada satu foto Benzema katanya lagi bareng idola nih. Coba gue pengen lihat ada siapa nih. Nah, ini dia nih. Hei. 2010. Benzema-nya ngelengos, ini idolanya langsung nyengir banget di sini ya. Ini tahun 2010 nih, waktu lo lagi kuliah ya. Waktu lagi kuliah pakai baju Inggris, belakangnya Beckham. Favorit Beckham. Terus Beckham ada ya? Benzema. Wah, foto. Itu kalau waktu itu ketemu gue cium tangan itu. Masih di bawah Aduh, umur ya, masih di underage bawah ya. umur, Nah, masih belum kenal nikmatnya dunia, masih sosokan pengen fokus kuliah. oke, sedikit intermezzonya tadi. Nah, kalau Coach melihat seorang Didier Deschamps, lo bilang kan pengen kasih lihat powernya nih sebagai pelatih, sebagai pemimpin, sebagai bos nih Coach. Tapi kenapa harus panjang 6 tahun baru dapat kesempatan lagi, dan menurut gua kesempatan keduanya Benzema tuh kenapa terlalu lama Enggak, gitu dapatnya? Enggak, karena dalam 6 tahun mereka bisa berprestasi. Feeling gue ya, dalam hati Deschamps, dia nggak butuh Benzema. Betul. Banyak Oke, stok iya. strikernya kan. Tapi dia juga lihat ini tim sudah melemah. Oke, maka dari itu dia butuh suntikan baru seperti yang Bez tadi bilang. Nggak bisa mereka juara lagi dengan bermain seperti itu. Iya kan? Mereka tetap butuh striker yang bisa cetak gol dan itu bukan dalam sosok Giroud. Apalagi Giroud akhirnya ini juga nyaris nggak main di Chelsea. Iya. Nyaris nggak main, Ya dan kan? umurnya juga udah tua. Maka dari itu gue bilang sih tindakan yang sangat masuk akal untuk memasukkan demi menyelamatkan mukanya dia juga. Iya. Nah, gue nyambung dari Coach nih Bang Bes ya. Kan kalau Coach bilang memang butuh sosok seperti Benzema, tapi untuk penyerang Prancis masih ada Ben Yedder, masih ada Mbappe, masih ada Griezmann. Nah, itu menurut lo apa masih kurang apa gimana sih dalam skema tim dari Didier Deschamps di timnas Prancis? Modern dikit. Modern dikit ya, monggo silakan. Enggak, maksudnya Prancis kan kita tahu dia mainnya pakai satu striker tunggal di situ. Dan kalau ngomongin soal striker tunggal, strikernya sedikit, Iya. pilihannya sedikit, banyakannya sayap, penyerang sayap. Even Antoine Griezmann aja itu bukan striker tunggal di depan, dia tuh striker yang menyerang space, second striker lah istilahnya. Jadi istilahnya daripada lu pakai Ben Yedder yang istilahnya cuma main di Liga Petani, yang istilahnya intensitasnya nggak kayak di Inggris, di Spanyol, mungkin sampai Italia atau Jerman, ya pakai yang pasti-pasti aja. Apalagi coach juga udah bilang tadi, Giroud udah jarang main, tadi malam aja udah mana dia? Ngap-ngapan ya. Berapa ini Main- terakhir? main- Jangan Dia gitu selatan ntar gol. fans Chelsea ngamuk loh, jangan gitu ke fans Chelsea Bang Bes ya. Nah, tapi kalau dari coach sendiri melihat skema udah datang Benzema nih di skuadnya di Deschamps Prancis. Formasi seperti apa sih yang paling pas coach sebelum gue nanti nanya ke Bang Bes juga. Apakah dengan menduetkan Karim Benzema dan juga Kylian Mbappe nih untuk di depan dari Prancis, silakan. Koci kasih tahu ke Jepret Tim. Kalau Jepret Tim ada komen-komen soal Benzema yang balik, boleh juga langsung komen-komen. Silakan Gue Jepret sih Tim. kalau line up-nya maksud lo. Line up ya? Kalau gue sih Benzema, Mbappe dan Coman. Benzema Kalau gue jadi itu gue main 4-3-3. 4-3-3. Ya. Oke. Terus di belakangnya Pogba, Griezmann, Kante. Kante. Ketiga itu udah paling aman ya kalau Iya. di tengah ya. Kalau misalnya dari Bang Bes nih dengan papan digitalnya silakan. Ya, malu Mas orang lihat. tajir. Sombong Malu, amat. tajir. Ya, coba Berar, difokusin Berar ke Fokus Bang dikit, Bes. Bang. Coba Agak silakan. ini Ya. dikit, maju dikit. Waduh, nggak kelihatan. Coba maju dikit. Terangin dikit Bang Bes, terangin dikit.
Wah ini, Oh, jadi Jebret Tim kalau yang misalnya pengen komen-komen juga soal Ya skema udah, dari nggak usah Deschamps pakai boleh ini. ya. Pokoknya intinya si Prancis itu akan pakai, kalau menurut gua lah, gua lebih suka dia pakai 4-2-3-1. 4-2-3-1. Ya, dengan dua holding, dengan double pivot di situ. Pogba dan Kante. Di depannya ada Griezmann yang ngatur tempo. Terus di sayapnya di situ bisa pakai memaksimalkan kecepatan dari seorang Mbappe dan di sininya Coman ya, sang mantan. Sang mantan. Coman, depannya Benzema. Juve tetap ya. Iya. Dapat gratis jual 20. Tapi di Champions dia ngegolin. Ya Juve-nya juga lagi, ya lu paham sendiri ya musim ini ya. Nah sedikit aja sebelum kita nyambung ke tim favoritnya Bang Bes nih. Seandainya Koci, lu sebagai pelatih Prancis dan memang punya decision untuk narik Deschamps. Apakah dengan waktu yang sepanjang itu atau mungkin udah beberapa tahun lalu lu tarik untuk Benzema ada di skuadnya Prancis? Kalau gue sebagai- jadi Deschamps, Iya. kalau gue jadi Deschamps dari kapan tahun? Ini yang jadi masalah kan bukan di lapangan. Di Ini luar yang jadi lapangan. di luar lapangan. Selama dia perform, dia sikapnya bagus, gue bilang nggak ada masalah. Dan antara korban dan pelaku sudah ada rekonsiliasi. Jadi kenapa dia dicoret? Untuk gue sih agak aneh. Jadi Ngerti nggak? memang kayak- Walaupun dia public figure betul. Iya. Kalau mau disanksi oke lah setahun, setengah tahun. Ini 5 tahun kebangetan. Kalau lo? Kalau Bang Bes? menurut gua kalau jadi pelatih ya, pelatih Prancis misalnya, gua ngeliat seorang Benzema juara Iya. Champions, dia menciptakan trio MSN ya, Iya. bukan MSN, Bukan. BBC, BBC, ya kan, Benzema, Bale, Cristiano itu kan, dan nyetak gol juga dia banyak, dan kontribusinya ke Madrid nggak kecil, Iya. ya nggak mungkin Real Madrid bisa juara tanpa Benzema menurut gua. One of piece of puzzle. Nah, yang jadi masalah adalah ketumnya tadi yang gue bilang coach, ketumnya punya masalah dengan Benzema dan pelatih kan dipekerjakan oleh ketua umum dan federasi. Cuman Ya, kerja mau ya, nggak bukan mau, bos ya. Pasti seorang pelatih pengennya punya opsi yang banyak pemain kalau bisa. Oke. Dan Benzema tentunya salah satu opsi di timnas Prancis. Ya itu dari Bang Bes, dari Koci. Kalau dari Jebret Tim gimana? Langsung aja komen-komen di bawah. Sambil kita lanjut lagi ke tim favoritnya untuk Koci dan juga Bang Bes. Nah ini Bang Bes, lo ada sedikit titipan kayaknya nih ya. Lo pernah nggak sih ketemu timnas, pemain timnas tapi yang indisipliner dan lo berdua tuh harus jadi tegas gitu. Sebelum coach yang menjawab karena dia kan pelatihnya. Iya. Waktu itu gue staff, tetapi ketika gue bekerja di tim nasional 1,5 tahun yang sama Luis Milla itu, kita pernah mencoret pemain di awal-awal TC karena dia indisipliner. Iya. Ya. Makan mie goreng. Enggak. Dia dicoret karena indisipliner, kita coret, dia akhirnya main di liga. Di liga dia buktikan, ya kita panggil lagi setelah itu. Ketika dia dipanggil lagi, wah lanjut terus. Sampai terakhir kali Luis Milla melatih. Ini bisa membuktikan menurut gua kalau pemain itu juga butuh second chance. Ya, mungkin mereka tuh hilaf, mungkin mereka itu salah mengambil langkah, tetapi kita sebagai pelatih, kita sebagai staff, sebagai orang tua, abang atau apapun itu di tim nasional atau di klub, ya kita harus mengajarkan mereka. Sesekali mereka mungkin bisa bikin kesalahan, tetapi nggak selama-lamanya mereka akan bikin kesalahan. Kan tugas kita adalah mengeluarkan kemampuan terbaiknya Ini dia. bentar, ini yang pemain yang di Liga Malaysia bukan? Siapa di Liga Malaysia? Oh bukan. Sadil. Oke, ya udah. Koci dikit aja Koci, kalau misalnya lu ketika pengalaman jadi pelatih waktu itu, Oh iya. indisipliner lu kasih kesempatan lagi nggak buat pemainnya? Dikit aja Koci. Kasih kesempatan pasti, cuman pasti ada sanksi. Sanksi pasti ya. Simpel itu. Simpel itu. Yang penting Koci itu orangnya keras, Jebretin juga udah tahu kan. Oke, langsung lanjut ini ke Coppa Italia. Sebelum gua lanjut ke Juventus, pengen mengucapkan selamat ulang tahun buat Andrea Pirlo, betul ya? Iya. Ulang tahun hari ini ya? Enggak, udah saya ucapkan. Udah ucapkan ya? Silakan, selamat ulang tahun, coach. Selamat berjuang di tim yang baru. Gua bilang gitu. Ya. Sehat selalu. Sehat Ulang selalu. tahun ntar malam kalah dipecat. Bener, langsung cepet ya. Nah ngomongin soal nanti malam final Coppa Italia antara Juventus melawan Atalanta. Ini finalnya mungkin dua-duanya pasti mengeluarkan yang all out nih ya. Apalagi Juventus pengen memperbaiki nama baik mereka yang ya di musim ini juga. Fakta menarik Iya, yang masuk Liga Champions susah ya. Fakta menarik yang mungkin orang nggak tahu ya soal Juventus itu adalah ini adalah trofi yang belum pernah dimenangkan oleh Cristiano. Oh gitu. Belum pernah. Plus Liga Champions ya. Jadi mungkin ini adalah trofi perpisahan juga buat beliau. Oke, sudah tanda-tanda nih dari Bang Bes ya. Udah ikhlas ya. Kalau nggak masuk Liga Champions udah pasti out po. Oh iya benar. Nah, tapi Coach melihat Juve yang musim ini dan juga melawan Atalanta yang juga punya performa yang cukup baik di musim ya 2020-2021.
lo ngelihat peta kekuatan dari dua tim ini seperti apa sih Coach? Boleh dikit Gue lihat tambah-tambahan juga boleh. Atalanta itu baiknya di 3-4 bulan terakhir. Oke. Dan gue lihat Juve jebloknya di 3-4 bulan terakhir. Kebalik. Karena gue sempet siaran di TV Coppa Italia, gue bilang Juve ini juara. Juara Serie A dan juara Coppa. Ternyata Juve tambah lama tambah menurun. Dan menurunnya itu bener-bener hancur banget lah kasarnya. Dan kalau lihat permainan, bukan permainan, kalau lihat formnya Atalanta dan Juve sekarang, ya gue bilang Atalanta lebih unggul. Lebih berpeluang ya. Cuman sekali lagi ini final, ini masalah mental. Dan gue bilang Juve lebih bermental daripada Atalanta. Nah, Nah, itu ini yang susah untuk diprediksi. It's all about mentality dan juga skill sebenarnya Bang Bes. Tapi kalau lo sendiri melepaskan lo sebagai fans Juve gitu, lo melihat pertandingan di final Coppa Italia ini antara Juve sama Atalanta seperti apa sih? Harapan saya sih Atalanta menyimpan pemainnya ya malam ini supaya bisa fokus main lawan AC Milan di Iya, akhir AC Milan pekan, karena masih supaya berebutan bisa menang. UCL ya. Mereka Atalanta pasti lolos. Dia ngarep aja dia. Aduh fans Juve Karena tuh dia dengar ya, takut. fans Juve ya. Dia punya feeling bahwa Juve akan kalah. Yang pasti Juve tahun ini akhirnya menemukan formasi walaupun hancur-hancuran mereka Iya. main 4-4-2. Formasi seperti Sempat apa? pakai 4-2-3-1, sempat pakai 4-3-3, akhirnya Pirlo lebih memilih memainkan Ronaldo dan Morata di depan dua. Terus sayapnya di sini ganti-gantian, kadang McKennie bukan sayap tapi somehow dipasang sayap sama dia. Juventus ketika menyerang dua orang ini udah nunggu crossing. Ini naik masuk sini, ini di sini dan ini dua fullbacknya juga Wing, ikut ya. naik. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika Juve kerebut bola di sini, ketika dia kerebut bola, ini sangat terekspos. Makanya sering kita lihat dua orang yang di sini, si antara Rabiot Betancourt, atau Rabiot Betancourt, biasanya. sering dapat kartu merah karena mereka terekspos banget di sini. Bertahannya sangat tidak bagus. Karena Juve musim ini tuh sangat pasif, sangat predictable. Dan banyak gol-golnya terjadi itu di bola mati, ya. Kurangnya leadership kalau menurut gua. Gini ya, dalam sepak bola modern Oke, Coach, dan ini gue pada saat gue melatih sebenarnya nggak modern amat. Untuk sepak bola mungkin, tapi untuk futsal enggak. Oke. Di futsal itu gue selalu bilang karena futsal itu strateginya lebih maju daripada bola. Gue serius. Futsal itu strateginya lebih maju. Jadi dulu gue selalu bilang pada saat gue masih ngelatih, pada saat kita menyerang, kita selalu bisa diserang balik. Artinya apa? Artinya posisi pemain yang tidak pegang bola jangan terlalu jauh. Nggak perlu untuk buka ruang seperti di sepak bola. Kenapa? Dan itu butuh apa? Butuh akurasi passing yang tepat. Karena kalau lu terlalu jauh, lu salah passing dipotong, Selesai. jarak lu terlalu jauh untuk nguber. Nah, sementara di sepak bola itu masih melebar. 10 tahun yang lalu pada saat gue masih ngelatih, sepak bola masih melebar. Baru berapa tahun terakhir lebih merapat. Ya tujuannya itu. Pada saat lu menyerang, lu keserang balik biar jarak antar lu dan pemain tidak terlalu jauh. Tapi sepak bola sekarang banyak sekali tim itu melebar semua. Melebar semua biar mereka dapat space. Enggak, space itu tidak dibutuhkan kalau lu punya akurasi passing yang bagus. Nah, Ngerti kalau gue nyambung dari coach ini, kalau Bang Bes juga pasti akan ngebahas formasi lah atau enggak skema gitu ya. Kalau ngelihat tadi 4-4-2 dari Pirlo dengan fundamental formasi seperti itu dan akan dipakai lagi untuk di final, bukannya malah riskan gitu ya Bang Bes ya? Kayaknya dia bakal pakai formasi ini lagi karena ketika kalah lawan Porto pakai formasi ini, ketika kalah lawan Milan pakai ini, ya yakin pasti malam ini pakai ini. Nggak juga. berubah. Nggak ada berubah, kurang variasi. Kurang kreatif, kurang Ya. variasi, betul. Dan sedikit gua ngelanjutin apa yang dibilang Koci, yang adanya jarak dalam sepak bola Ya. di sebuah negara di Asia. Ya, ketika dua striker ini dua menyerang, sayapnya naik. Di Asia ya? Di Asia ya. Ini naik sampai sini, ini naik sampai sini. Ya, lu menyerang mungkin bisa cetak Ya. gol, Coach. Iya. Tetapi ketika bola ini direbut sama kawan ini dan Iya. ini udah nunggu di sini, ini terekspos banget. Dan yang sering terjadi adalah 4 orang ini atau mungkin anggaplah 3 ketika ini naik, dia menganggap kalau dia menjaga gawangnya di sini ini tuh aman. Iya. Padahal di sini ini mestinya harus jarak tuh dipotong. Kenapa dipotong? Supaya ketika ada serangan balik kata coach tadi, ada antisipasi ya ini naik ditutupnya di Di-cut, sini. ya, betul. Gitu. Maka dari itu, sepak bola yang benar untuk gue itu jarak itu harus dekat bukan Jarak. jauh. Karena bagus dari sisi menyerang dan juga bertahan. Nah, sementara masih banyak tim yang
Kalau antar lini lu terlalu jauh, ujung-ujungnya apa? Dribbling. Dan dribbling itu bahaya. Counter. Wasting time Satu juga, counter, kedua lu memperlambat sirkulasi bola. Jadi gampang diantisipasi oleh lawan. Lu pernah denger kan, Del? Ruang antar lini. Ya, itu kan ruang yang selalu bisa menciptakan gol. Kenapa? Karena selalu ada ruang di antara center back dan full back. Ruang di antara yang paling parah yang sering orang lupakan, ruang antara center back dan gelandang di sini. Makanya pemain-pemain macam Dybala dulu bukan sekarang. Dybala dulu jago banget dia mencari space di belakang gelandang. Ini salah satu kekuatan Pep Guardiola. Dia bisa memanfaatkan ruang antar lini. Lu lihat pergerakannya Aguero atau siapa, pada saat di cover turun ke bawah. Lihat, si center back ini yang jaga, itu ikut atau enggak? Kalau ikut, ada ruang kosong untuk Mahrez atau Foden yang masuk. Kalau dia enggak ikut, bisa kombinasi dengan attacking midfield. Nah, ini Pep Guardiola itu topnya untuk memanfaatkan ruang. Nah, ketika ruang ini udah dipotong nih, Del, banyak orang bilang, Bang, kan di sini kosong berarti. Bahaya dong, Coach. Kalau bola ditaruh di sini kan bahaya, ini adu lari. Ya, yang ini tuh tenang aja yang ini. Kalau sampai ada bola crossing di sini, berarti yang salah di sini. Ini nggak ngepres berarti di kawan-kawan ini. Ya, berarti dia dibiarkan. Ya, berarti pelatih harus ngelatih lagi supaya nggak ada crossing, bukan antisipasi crossing. Dan zaman sekarang kan kiper udah maju. Kiper, ya ini boleh dilupakan. Makanya formasi kadang-kadang udah bukan 4-3-3, tapi 1-4-3-3. Dan kiper maju itu kuno. Zaman Johan Cruyff tahun 80-an sudah memanfaatkan dengan Stanley Menzo di Ajax. Luar biasa Koci dan Belandanya. Total football. Lu bicara soal bola strategi, aduh. Lewat merem ya Koci ya. Terus yang ngeselin apa? Coach baper nggak mau diskusi di Twitter. Diskusi di Twitter. Iya. Undang Koci 20 juta ya. Wanitiro. 20 katanya Coach. Iya, Wanitiro diskusi sama gue. Kali dapat korting ya. Dikira gratisan diskusi sama gue. Coba Jibretim tadi analisa soal formasi, soal taktik. Lo ada tanggapan apa untuk Koci dan juga Bang Bes? Silakan. Sambil prediksi tadi kalau kata Koci lebih berpeluang Atalanta. Kalau Bang Bes? Ya 2-0 lah. 2-0 Atalanta. Trofi perpisahan buat Cristiano. Iya, masuk ya. Vanessa silakan. Koci, antinya baru. Antinya baru. Lihat aja. Katanya nggak anti Chelsea. Kayak mana kau ini? Kok nggak dibahas Chelsea-nya? Sebentar, daripada ntar Jebretim bilang salah hostnya. Ini Abrar suruh katanya Chelsea paling terakhir. Wah, biar rame penontonnya. Kalau gitu abis ini bahas Chelsea lah. Ya udah, tapi abis yang satu ini. Abis yang satu ini, hobi duniawi. Kondisinya untuk 2002 oke lah. Masih oke banget. Untuk jadi selimer di jalan masih oke. Ngomong diem tapi nggak bisa diremin. Yo, Gimana Om? Gua tanya balik, gimana Om tadi? Jadi kita tes jalan? Ya kita tadi sesuaikan dengan limit yang boleh. Luar biasa hobi duniawi baru dari paling Bapak tinggi, CEO aka Abang Valen. Silakan nonton lengkapnya ya buat bukan bahas-bahas gua. otomotif Kopa. di playlist hobi duniawi Jebret Media TV. nonton siaran? Enggak. Apaan lo mau siaran apaan? Enggak. kirain. Copa Itali, Oh, belum Copa ada yang ngajakin. Dia laku sekarang. Oh laku ya, gara-gara Jebret Banyak Media yang ya? mau sama dia. Bagus lah. Alhamdulillah. Rezeki anak soleh ya? mau ini. Mau menikah? Enggak, mau hari Jumat. Oh hari Jumat, ya luar biasa. Masuk ya. Rezeki Ya udah. modalin hari Jumat. Nah, ada saya prediksi Bang Bes dan juga Koci kemarin kalau Chelsea yang bakal menang. Dan memang banyak intrik-intrik ketika menit akhir sedikit faktanya meskipun Sedikit lah. ya kayak Jebretin juga tahu kan kemarin sempat pas Leicester menang ada salah satu pemainnya yang melakukan geser-geser kurang baik dan akhirnya di akhir pertandingan Daniel sempat terjadi Amarte. keributan ya. Tapi di luar itu ternyata memang Leicester tidak bermain sedisiplin final FA Cup. Kenapa Bang Del? Bes? Karena di pas press con si Brendan Rodgers kan pelatihnya dia udah bilang bahwa ini menguntungkan Chelsea. 3 hari ketemu lagi. Kenapa? Ya karena Chelsea punya kedalaman squad di situ ya. Istilahnya Ziyech nggak main, masih ada Pulisic Pak. Merepotkan. Istilahnya siapa aja yang nggak main di situ ada penggantinya. Bahkan yang Kepa yang main di FA diganti sama Eduardo. Nah itu kan masih bagusan Eduardo. Nah di sini kenapa makanya tim tuh sulit buat menjaga intensitas, ngepres terus, bertahan terus.
lebih capek bertahan kan coach daripada menyerang ya kan, iya dong. mental apa segala macam. Bertahan itu nguber pantat doang, lari-lari. Nah, yang ini yang dilakukan sama Leicester City nggak bisa lah. Dia main 3 kali seminggu tuh 2 kali, sangat sulit karena pressing dari si Chelsea ini luar biasa. Iya. Orang banyak bilang Chelsea mainnya bertahan. Enggak, bedain dulu nih, gue ulangin lagi. Main bertahan dan bertahan dengan baik itu beda. Kalau main bertahan itu, lu udah di sini, nih, ini udah mundur sini, ini mainnya main bertahan. Tetapi ketika bertahan dengan baik, lawan pegang bola, lu tuh nggak pecah. Nah, itu yang dilakukan Chelsea, itu kelebihan Chelsea musim ini. Berarti Mereka berhasil bertahan dengan baik. Berarti main bertahan itu adalah seperti Jose Mourinho ya? Jose Mourinho. Panutan lu ya, tapi yang paling dibenci sama Koci. Makanya dipecat. Berkat Kan hobi. Berkat dia berkat ke- Mourinho gue menang tiket. Jangan lupa Kan oleh-olehnya, ingetin dulu. Jangan lupa Oleh-olehnya apa? Jangan lupa oleh-olehnya. Yang mau ke lawa New ya, York. kalau misal ke New York ya sekalian ya. Nah, tapi Koci, Kenapa gue harus bawa oleh-oleh ya? lu ntar dimarahin lagi sama Koci, gue udah sering dimarahin sama Koci. Ya udah, tapi Koci, kalau ngomongin soal Tuchel dengan formasinya semalam melawan Leicester gitu ya, kepercayaan dia terhadap Werner nih, nanti mungkin Bang Bes juga boleh tambahin, dengan selalu dimainkan tapi memang sedikit fluktuatif untuk penampilan atau kualitas performa di lapangan, kenapa sih Tuchel kayaknya percaya banget sama Werner, Koci? Karena dia tidak punya banyak pilihan. Giroud juga masih kurang. Giroud gini, lu lihat kualitas Werner. Dia cepet, Lengkap ya, oke. badan besar. Dia punya skill. Dia bisa cetak gol. Nah, kalau Giroud kan striker yang berbeda, Ya. lebih statis. Giroud jadi super sub cukup lah, oke. Cuman yang jadi masalah Wenger, walaupun dia memiliki bumbu untuk menjadi striker, kualitasnya ya gitu-gitu aja. Lu masih inget yang namanya Andreas Schürrle? Aduh. Nah itu 11-12 sama Werner. Ada masa-masa yang bagus, habisnya ya gitu-gitu aja. Oke. Dan Werner pun demikian. Maka dari itu Werner itu harganya nggak 120 tapi cuma 40. Maka dari itu Klopp nggak beli Werner. Ngerti nggak? Ini bukan pemain jelek tapi dibilang bagus juga enggak. Ya so-so lah. So-so. Nah, lo setuju nggak? Ada momen-momennya di mana dia bagus tapi untuk dia bukan pemain yang bisa bawa Chelsea untuk jadi juara Inggris. Let me put it that way. Oke, luar Kalau biasa. kita ngomongin soal Timo Werner, kita nggak bisa hilang dari posisinya dia, coach ya. Dia posisi nomor 9, dia mainnya di nomor 9. Siapa sih nomor 9 di Chelsea selain Olivier Giroud dan dia ya kan? Yang istilahnya yang lagi Ya bagus-bagus. Tammy Abraham, cuman itu juga selewat ya. Ya kurang istilahnya. Ketika Timo Werner nggak main, yang main siapa kira-kira coach? Kai Havertz. Kai Havertz, ya. Bukan seorang striker, dia adalah second striker bos. Dia adalah penyerang lubang. Nah ini udah membuktikan bahwa Chelsea kebutuhan akan striker nomor 9-nya itu sangat penting banget. Makanya mereka coba ngelego macam-macam kayak Haaland, macam-macam kayak Kane, supaya bisa, siapa tahu si Werner ini udah nggak bisa lagi jadi nomor 9. Tetapi kepercayaan Werner terbukti, kepercayaannya Tuchel terbukti dari malam. Salah satu pemain yang paling mobile tadi malam ya si Timo Werner. Timo Werner. Nah, tapi kalau yang menarik juga, kalau Jebret Tim juga punya pendapat-pendapat soal Chelsea semalam lawan Leicester, boleh komen-komen. Dan yang lagi rame juga yang apa? sayang ini, Apa? Del, tadi malam belum kelar babak pertama coach. Kante dikeluarin. Iya, itu katanya Salah satu mesin. sedikit cedera katanya. Iya. Dan katanya bakal diupdate lagi ntar hari minggu depan kondisinya dia. Enggak. Kalau sampai dia nggak main ya agak-agak. Del, lu tadi cuma tanya Werner bukan pertandingan. Apakah gua harus bahas soal pertandingan? Pertandingan boleh juga, apalagi salah satunya adalah coach ini. Udah dibikin. Udah dibikin, silakan kalau gitu. Jadi untuk gue kemarin itu Chelsea melakukan seperti yang mereka selalu lakukan, Benar. nggak berubah. Tuchel dengan Justru yang gue kritik Rodgers. Kenapa? Gini, lu sebagai pelatih, ini selisih cuma 3-4 hari, lu main ketemu tim, oke? Yang lu lihat seorang pelatih hebat, itu nggak ngelihat menang kalah. Yang lu lihat adalah, tim gue cetak berapa peluang? Tim gue defense-nya gimana? Tim lawan cetak berapa peluang? Tim lawan bermain seperti apa? Itu yang lu lihat sebagai pelatih. Dan kita flashback dikit. Apa yang terjadi di waktu FA? Chelsea kuasai bola, nyaris nggak ada peluang besar, nyaris nggak ada kreativitas, karena dipres dengan 5-6 pemain. Bangun serangan juga susah. Oke? Pertanyaan gue sekarang, kenapa Rodgers menggantikan Iheanacho dengan Maddison?
Hanya 2 menit pertama Leicester ngepres. Habis itu mundur. Pada saat lu mundur, lu berikan space kepada Chelsea dengan pemain yang berkualitas untuk membangun serangan. Dan ujung-ujungnya apa? Di babak pertama, 15 menit pertama Chelsea dapat 3 peluang. Yang salah siapa ya? Tolol itu Rodgers. Makanya Rodgers itu nggak kemana-mana. Leicester jadi diobok-obok ya. Cocok untuk tim kayak Leicester. Kayak Lingard cocok untuk tim kayak West Ham ya. Ayo gimana Yang Coach? di FA, Bang Bes. yang di FA melanjutkan apa ini bilang coach. Nacho main coach bersama Vardy di sini. Iya. Ketika Chelsea pegang bola, dia ngepres. Ini 2 orang ini yang ngepres. Naikin dikit Bang Bes. Dia bisa ngepres pakai 2 orang. Bukan 2 orang, semua di cover yang tengah pegang bola. Di cover sehingga membiarkan orang satu. Pada saat dia passing ke sini, karena diketat, passing balik lagi. Nah, ini kenapa bisa ngelakuin pressing gini coach? Karena ini 2 di sini Iya. ya, 2, ujung tombaknya 2. Tapi tadi malam dia pakai Madison. Pemain yang overrated ya, sekelas Jack Itu Grealish. udah bertahun-tahun gue bilang, gue masih inget MU incer Madison. Dan gue mungkin dari sedikit pemain gue bilang, ini pemain overrated. Itu 2-3 tahun yang lalu. Dari yang tadinya pakai 2 begini, akhirnya jadi begini, 1 begini. Ya akhirnya ini udahlah gampang, 3 lawan 1. Vardy sekuat apa sih dia ngepres Vardy kalau dia sendiri, akhirnya dimain-mainin. Dan akhirnya apa? Ini bisa bawa bola, kalau ditutup dia balik lagi ke sini, pasti ada space. Karena 2, Ayoze Perez juga ya gitu-gitu aja, lu pemain dari Newcastle kalau nggak salah ya nggak akan bisa berbuat banyak lah istilahnya. Ya nggak terlalu stunning lah malam itu. Jadi kemarin itu, sekarang kita golnya Chelsea, oke? Satu kebetulan di heading kena pahanya Rudiger, 1 penalti. Bahkan 1 kebobolan, ya kan? Mereka dapat, terutama di babak kedua nggak dapat banyak peluang juga. Babak pertama dapat setengah peluang, ada 3 di mana at least harus cetak. Jadi masalah Chelsea walaupun kemarin menang itu tidak selesai, yaitu finishing itu buruk banget. Itu masih dipelek banget ya. Itu yang selalu gue kritik. Lu lihat pergerakan Mason Mount. Dari tengah dia bawa bola, dia dribbling, dia harus cetak gol. Harusnya Mason Mount itu disuplai. Bukan dia dribble sendiri. Bukan dia kerja keras sendiri. Karena kemarin kebetulan Leicester, kalau dia dribbling hilang bolanya, Ketemu City di besok. tengah kena counter, ngerti nggak? Harusnya dia karena dia punya shooting itu harusnya lebih bisa dimanfaatkan dengan disuplai bola. Dan itu tidak, maka itu berkali-kali gue bilang, jangan cuma lihat menang kalah. Menang kalah itu semua bisa terjadi. Tapi 5 tahun kayak Leicester, PR-nya Chelsea itu banyak sekali yang kemarin nggak kelihatan hanya karena mereka menang. Benar. Nah kalau misalnya Jebret Tim setuju atau enggak nih golnya Chelsea ternyata memang cuman keberuntungan tadi kalau kata Coach. Silakan Gol pertama dan gol kedua yang penalti itu layak penalti. Layak penalti. Cuman kan nggak penting banget. Dia udah keluar disikat di luar kan, I mean what's wrong? Stupid gitu loh. Apa sebuah pelanggaran yang nggak perlu sama sekali. Nah, kalau misalnya dari kalau yang Tielemans yang dilanggar kalau Tielemans nendang kaki Werner tuh menurut lo penalti nggak harusnya Coach pada malam itu? Gue bilang di negara itu penalti. Kalau di Italia penalti, itu lawan Inter, Itu Juve lawan penalti. Inter, ya. Tuh kalau kita lihat gambarnya ya, Iya, fotonya. itu penalti. Juve lawan Inter, Matis Delik kayak begini, penalti kemarin yang lawan Inter. Cuman ini kan wasit Inggris kan ajaib semua. Itu padahal wasitnya di depan situ tuh. Iya benar. Itu makanya jadi Kalau memang itu layak Arsenal penalti. dikasih penalti itu. Kalau ini pasti enggak. Salah satu rules di dalam kotak penalti, setiap kontak, setiap pelanggaran di dalam kotak penalti adalah penalti. Gue juga bingung kenapa itu nggak dikasih penalti, sementara yang penalti kedua dilanggar dikasih penalti. Nah, coba VAR tugasmu kini VAR. Bukan VAR, salah. Pelatih. Wasit. Ya wasit kan harus dibantu sama VAR juga. Enggak, VAR itu kan cuman kamera. Dia pasti ngecek, dia kan nanya Masih kan. penalti atau enggak. Decisionnya ya kan? dari wasitnya kan? Decisionnya Iya. dari wasit. Decision dari wasit, itu wasit. Beberapa tahun dulu, 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu di La Liga banyak terjadi ini coach kontroversi di La Liga karena penggunaan VAR itu kapan? Iya. Nah, salah satunya nih, kapan penggunaan VAR yang pas itu? Nah, harusnya itu di kotak penalti atau kalau terjadi gol, apakah sebelumnya ada hands dan lain-lain, ada pelanggaran atau tidak. Oke, jadi Jebret Tim, silakan kalau misalnya mau komen-komen nih, apa? Kayak golnya Apa, Coach? Cavani, luar biasa, top. Wih, luar biasa. Tapi itu offside karena bolanya nggak disentuh sama Bruno. Oh, iya. Lihat dari replay nggak disentuh sama sekali. Cuman karena MU dibiarin. Nah, itu.
Karena MU dibiarin. Coach itu kadang bisa lucu tapi nggak berusaha lucu sebenarnya. Tapi kalau ngomongin soal Bruno yang memang dibilang dia nyentuh bola itu bener Coach. Karena dia waktu after match dia bilang gue tuh nggak ngerasa nyentuh bola itu. Emang enggak? Tapi wasit bilang itu asis gue. Enggak, Gitu kan. itu kan ada VAR, udah kelihatan. Tapi kan namanya MU selalu diuntungkan. Ini fakta udah puluhan tahun ini. Iya. Gue nggak berani ngelawan orang tua, Bang Puluhan Bes. tahun. Puluhan tahun gue nggak berani ngelawan orang tua. Nah, sedikit aja nih sebelum kita tutup malam hari ini ngebahas soal MU dan fansnya kembali lagi ke Old Trafford, jadi selamat buat fans-fansnya tim MU yang udah nggak masuk goal lagi ya kayak gue ya. Sebenarnya MU luar biasa, cetak hat-trick kan? Iya, hat-trick nggak menang-menang. Hat-trick nggak menang. Ya ini dia, 3 laga terakhir MU tanpa Maguire seri kalah dan kalah nih. Loh, bentar. Maguire itu posisinya di mana? Back Coach. Back. Oke. Lu kebobolan 10, lu cetak 11 gol. You still win the game. Betul nggak? Jadi apakah itu salah Maguire? Kan enggak. Nah, tapi kan framing orang banyak yang bilang Kan cuma kebobolan 1 loh. Lu cetak 2 gol kan you still win the game. Betul. Jadi masalahnya di mana? Tapi kalau lawan Liverpool misalnya kan skor 4-2, nggak kebobolan 4, 2-0. Misalnya Maguire ada di situ, tapi nggak mungkin. Lu lihat gol-golnya nggak mungkin. counter dong Bang Bes. Enggak, itu gue bilang, itu gue jelaskan. Lu lihat gol pertama Liverpool di tiang kedua, Maguire posisinya di tengah. Oke. Nggak mungkin, itu bukan karena Maguire, depannya kacrut. Depannya kacrut ya kalau Berarti kata Koci. Harry Kane, Kak Harry Kane mungkin mau main di MU. Kak Harry Mungkin Kane. bisa aja, ke Arsenal juga kayaknya ya agak sulit ya. Tapi ngomongin soal MU yang memang berhasil ya bikin seneng-seneng dikit lah fansnya ketika udah banyak yang datang ke stadion. Nah, 3 pertandingan memang MU nggak optimal, tapi Ole dengan PD-nya bilang mereka akan memenangkan trofi untuk di Europa League nih. Nah, menurut lo optimisme dari seorang pelatih kayak Ole tuh memang harus diperlukan kan dengan kondisi sekarang timnya juga lagi nggak menang-menang terus. Bang Ya Mas. tentunya pelatih tuh harus optimis terus ya, Ya. buat ngasih semangat kepada pemainnya. Kalau bukan pelatih yang percaya siapa lagi? Betul. Ya kadang-kadang fans pun dia nggak percaya bahwa timnya tuh bisa menang, walaupun lawannya kayak Villarreal doang. Tetapi tetap ini adalah Liga Spanyol, bukan dari Liga antah berantah. Istilahnya punya pondasi yang kuat dan jangan salah, takutnya nanti bisa dikasih kejutan tuh si MU sama Villarreal. Nah. Apalagi mainnya udah minggu ini nih, Iya. minggu ini udah main dia. Enggak, gue masih nggak pikir. Nggak habis pikir. Ole ini kan sangat optimis ya, dan dia statement sama dia gue udah malas baca karena udah textbook, selalu textbook. Jadi nggak ada indah-indahnya, nggak ada spesial-spesialnya. Ya kita main bagus. Dia itu lupa. Apa yang lupa Coach? MU itu pemegang trofi IPL terbanyak. 20 ya. Iya. Jadi apa yang dibanggain menang Piala Ciki? Satu, oke. Ya. Kedua, lu itu nggak bisa ngelawan City, bukan karena poinnya banyak. Dari segala segi kalah. Bahwa lu menang 1 match lawan City, oke. 1-2 match. Tapi ini kompetisi. Whole season Iya. ya. 3 match terakhir lawan tim degradasi, lu nggak menang. 2 kali seri, sekali kalah lawan ranking 18, 19, 20. Di situlah gue bilang MU ini di bawah Ole nggak bakalan juara. Waduh. Karena lu menang lawan City 3 poin, kalah lawan Sheffield 3 poin juga, bukan? Sama. It doesn't matter lu menang siapa, tapi konsistensi. Dan ini nggak kelihatan, cuman fansnya kalau menang lawan City, wah luar biasa. Tapi kalau si City juara, oh nggak penting, bukan rival kita. Itu adalah mention yang sering didapatkan Coach di Twitter ya. Dan kalau ngomongin soal peluang MU tanpa Maguire juga, meskipun tadi Coach bilang ya bukan salah back, tapi penyerangnya kacrut gitu. Tapi menurut Bang Bes setuju nggak dengan statementnya Coach tadi? Gue seorang fans Liga Italia, di mana menang 1-0 itu udah cukup. Jadi emang Pertahanan penting terbaik kalau menurut gue ya adalah bertahan dulu. bertahan dulu, bukan Enggak, menyerang ya. Kalau gue kan Attack is filosofi. the best defense. Simple itu. Ya udah, itu statementnya. Kalau bisa jepretin juga punya komen-komen, silakan taruh di bawah. Sambil ada kakak Nesa yang cantik, silakan. Ada apa kak? Kita waktunya udah habis. Wah, udah bisa Nggak aja. berasa banget. Nggak berasa. Gue kalau sama Coach sama Bang Bes tuh kenceng, enak banget kayak gitu maksudnya. Apanya kenceng?
debatnya gitu. Kalau sama yang lain gue juga bingung. Oh ya kalau yang lain sama pandit-pandit lain lemes. Yang maksud mana, lo. yang mana? Ya abis tadi ngomongnya Yang gitu. jarang tampil. Ya udah, jadi Jebret Tim, terima kasih hari ini. Silakan kalau misalnya juga mau ada tanggapan-tanggapan lain juga silakan Kak Nesa, mungkin ada tambahan lagi. Ya jangan lupa saksikan kita besok. Terima kasih. Jadi akhir kata Mardel, Kak Nesa, Bang Bes dan juga Koci pamit. Sampai ketemu lagi di Thanks for watching. Dewan Madrid Indonesia. Udah. Alat makeup besar. Kamu sih nggak suka yang kecil-kecil ya Pak? Pak, gue sih bukan masalah gocekannya Pak. Cuma bisa berulang-ulang. Ngomongin dari terus di podcast manapun. Tampil di stand up olahraga. Oh ya kan itu masalahnya. Harganya lebih beda dari lu. Tapi dia kesini dulu. Makanya gue bilang, dia belum lulus, udah tanda tangan. Lu kan udah ngalamin tepukan makasih. Sekarang udah ada perasaannya siapa? Ada dong. Aku kosong mulu kontrakan kan ya. Kemana lagi kerja lagi ya? Masuk ke dalam kotak penalti, keluar lagi dia kasih lagi pada Riko Simanjuntak. Acang-acang untuk berlari. Apa yang akan dia lakukan? Riko Simanjuntak penjerusak. Masuk dia Riko Simanjuntak, jebret! Jebret! Ya elah! Bahaya banget kita lihat tadi sebuah tendangan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat.